memiliki desain seperti kelenteng, tapi uniknya justru masjid ini memiliki kubah di atasnya. Memang memiliki keunikan sendiri dibanding tempat-tempat yang berada di daerah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Lentera Islam. Kali ini kita bakalan mengunjungi masjid dengan corak yang unik nih, yang berada di kota Kembang. Jadi di Bandung ini ada sebuah masjid yang memiliki corak yang unik, yang beda dengan masjid pada umumnya. Kali ini kita bakal mengunjungi masjid dengan corak bangunan negeri gingseng atau Cina, yaitu Masjid Al-Imtijaz yang letaknya tidak terlalu jauh dengan masjid di alun-alun kota Bandung. Masjid Al-Imtijaz ini adalah salah satu masjid yang bernuansa oriental dan arsitektur bercorak khas Tionghoa. Keindahan masjid ini pun menjadi magnet dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan hingga warga lokal. Halo Sobat Lentera Islam, saat ini saya sedang berada di sebuah bangunan masjid yang memiliki corak khas, sangat otentik dan sangat unik. Masjid ini bisa dikatakan jika dilihat dari depan memiliki desain seperti kelenteng, tapi uniknya justru masjid ini memiliki kubah di atasnya. Masjid yang dinamakan Masjid Al-Imtijaz ini memiliki perpaduan yang unik karena dipadukan antara dua nuansa. Pertama nuansa Tiongkok dan kedua nuansa Islami yang dipadukan menjadi satu. Masjid yang bertempat di Jalan ABC Kota Bandung dengan corak khas negeri tirai bambu ini dulunya merupakan sebuah gedung atau gudang penyimpanan dari salah satu pusat perbelanjaan yang berada di Bandung. Di tahun 2009 kemudian terjadilah sebuah revitalisasi terhadap gudang tersebut yang kemudian dijadikanlah sebuah bangunan masjid. Masjid ini didirikan di atas lahan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas tanah 133 meter persegi. Inisiator didirikannya bangunan ini ialah tak lain dan tak bukan oleh Gubernur Jawa Barat pada masa itu, yaitu Raden Nana Nuryana, yang memang pada saat itu beliau adalah gubernurnya. Proses revitalisasi bangunan yang berlangsung selama 1 tahun dengan memakan total biaya 800 juta rupiah, yang dimana dana tersebut merupakan dana yang berasal dari kantong pribadi Nuryana sendiri dengan bantuan APBD Pemprov Jabar dan Pemkot dari Kota Bandung sendiri, serta ada juga dari para donatur yang menggelontorkan hartanya untuk membangun masjid. Wah, keren banget ya teman-teman Lentera Islam.
Nah, teman-teman antara Islam, ketika kita sudah sampai di Masjid Al-Imtizaz, kita langsung disuguhi oleh tangga yang langsung mengarah ke arah masjid. Desain tangga yang memiliki keunikan, yang memiliki perpaduan antara keramik dan batu-batu alam. Tentunya ini menjadi daya tarik bagi setiap orang yang ingin berkunjung ke Masjid Al-Imtizaz ini. Para jamaah yang datang ke masjid ini akan melewati gerbang utama. Mereka akan langsung disambut oleh undakan tangga menuju masjid, yang dimana tangga tersebut memiliki perpaduan yang membumi atau sangat alami, yaitu antara keramik dan batu alam yang dipadu padankan menjadi satu. Meskipun masjid ini memiliki keterbatasan dalam area, tetapi sang pendiri dari masjid bernuansa Tiongkok ini tetap menerapkan keasrian di lingkungan masjidnya. Maka, pendiri masjid ini membangun sebuah kebun mini yang terletak di pelataran masjid, serta dilengkapi dengan kursi untuk duduk-duduk dan menikmati pemandangan yang hijau-hijau di sekelilingnya. Wah, teman-teman, enak banget nih bisa camping di sini. Masjid yang dulunya merupakan sebuah gedung yang kemudian diadakan pembangunan oleh warga sekitar sini untuk dijadikan sebuah tempat beribadah bagi umat muslim. Masjid yang didirikan pada tahun 2009 ini memang memiliki keunikan sendiri dibanding tempat-tempat yang berada di daerah sini. Masjid ini juga ketika akhir pekan ataupun hari-hari biasa sering dikunjungi oleh para pendatang yang berlibur ke kota Bandung. Interior yang ada di dalam masjidnya sendiri tidak berbeda jauh dengan desain eksterior dari Masjid Al-Imtizaz ini. Warna merah, kuning, dan emas yang menjadi sebuah ciri khas dari masjid ini. Dari setiap sudut bangunannya memiliki ciri yang oriental, khususnya bagi mereka masyarakat Tionghoa. Warna-warni tersebut memanglah menjadi warna yang harus digunakan, karena bagi mereka warna-warni tersebut melambangkan sebuah kemakmuran. Masjid yang dulunya merupakan sebuah gedung yang kemudian diadakan pembangunan oleh warga sekitar sini untuk dijadikan sebuah tempat beribadah bagi umat muslim. Masjid yang didirikan pada tahun 2009 ini memang memiliki keunikan sendiri dibanding tempat-tempat yang berada di daerah sini. Masjid ini juga ketika akhir pekan ataupun hari-hari biasa sering dikunjungi oleh para pendatang yang berlibur ke kota Bandung. Di dalam masjid tersebut tentunya sangat didominasi oleh pernak-pernik dan ornamen yang menjadi ciri khasnya masyarakat Tionghoa. Tetapi, yang menjadi pembedanya adalah ukiran yang berada di dalam masjid merupakan lafaz Allah yang memang sudah menjadi khas di setiap masjid, yaitu lafaz Allah dan lafaz Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik teman-teman Lentera Islam. Saat ini saya dengan kawan saya Ilham udah berada di dalam Masjid Al-Imtizaz, dan beginilah interior dari Masjid Al-Imtizaz yang mana hampir semuanya nuansanya berwarna merah, dan di sini juga ada lampion yang mana lampion ini merupakan salah satu budaya dari Tiongkok dan dengan dihiasi perpaduan antara budaya Islam seperti lafaz Allah, lafaz Asmaul Husna, dan lain sebagainya. Ayo ikutin saya akan liatin satu persatu.
Nama-nama Allah yang terdiri dari 99 tertulis rapi di setiap kaca pada bagian atas dinding masjid. Sementara model bangunan atapnya sedikit disesuaikan dengan penambahan untuk cahaya lampu atau disesuaikannya dengan konstruksi untuk sistem penerangan. Pada bagian mimbarnya sendiri diterapkan desain yang minimalis. Tentunya masih dengan corak dan ornamen khas dari negeri Kung Fu Panda ini. Mimbarnya pun semakin terlihat sempurna dengan ditambahkannya sebuah penunjuk waktu yang ditempelkan di tengahnya. Kebetulan saya lagi bermain ke daerah sini dan ketika waktu sholat kebetulan melihat bangunan masjidnya itu sangat unik seperti bernuansa Tiongkok. Kemudian saya tertarik untuk mencoba sholat di masjid ini dan ketika saya masuk ke dalam masjid ini meskipun terlihat Tiongkok namun tidak menghilangkan nuansa Islaminya. Nah teman-teman, penasaran gak nih kira-kira sama filosofi masjid ini? Adapun filosofi dari nama Al-Imtizaj ini, jika dalam bahasa Arab bisa diartikan sebagai pembauran. Sedangkan menurut pengertian bahasa Mandarin sendiri disebut dengan kata Ronghei. Maka dengan demikian, masjid ini terkenal di kalangan masyarakat sebagai Masjid Al-Imtizaj Ronghei. Ronghei sendiri memiliki sebuah arti yang sama dengan kata yang tadi, yaitu pembauran, yang dimana merupakan pembauran antara budaya Tiongkok dengan ornamen-ornamen secara keislamannya. Oke, untuk kesan pesan aku, ini juga pertama kalinya aku kesini dan ya bagus gitu ya, apa desainnya gitu kayak Tionghoa gitu dipadukan dengan agama Islam gitu ya. Dan aku kira ini masjidnya nggak bisa dipakai gitu, ternyata ada sholat bisa dipakai sholat gitu. Terus ya tentu kagum gitu ya sama pemerintah bisa ngerawat tempat ini dengan bagus gitu ya dan bersih gitu ya. Cuma mungkin kekurangannya di toilet ya. Di toiletnya nggak ada tempat buat BAB gitu. Jadi kalau misal pengen BAB nggak bisa di sini, harus keluar dulu. Kalau untuk kakaknya keturunan Chinese juga? Enggak sih. Cuma emang matanya agak sipit aja. Iya. Pada saat waktu sholat telah tiba, masjid ini memiliki kapasitas jamaah sebanyak 200 orang. Dan memang pada saat waktunya sholat, masjid tersebut selalu penuh oleh para jamaah. Bahkan ada juga yang tidak kebagian tempat untuk sholat di masjid tersebut. Meskipun yang menjadi masalahnya adalah keterbatasan arena untuk sholat berjamaah. Tetapi para jamaahnya tidak pernah telat untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah. Wah, keren banget ya teman-teman Lentera Islam. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya untuk bangunan masjid yang mengadopsi itu kan dalam tanda kutip gaya arsitektur. Arsitektur itu kan sebuah seni mah bebas. Seni itu kita ambil dari negara mana aja, dari kebudayaan apa aja, itu nggak ada batasan. Cuman
harus diperhatikan kaidah-kaidah. Ada kaidah-kaidah yang harus kita batasi. Yakni Rasulullah sendiri kan mengajarkan kepada kita semua bahwasanya dilarang meninggikan sebuah bangunan masjid, dilarang mempermegah masjid, takutnya kita jadikan atau suatu saat bisa menjadi hal-hal yang dilakukan oleh umat Nasrani, umat Yahudi, mungkin seperti itu. Kalau untuk masalah arsitektur saya nggak ada masalah. Yang penting yang jelas struktur bangunan itu tidak berdiri di atas kuburan. Berdirinya masjid bercorak Tiongkok di tengah kota ini menambah salah satu yang menjadi tanda bahwasannya keberadaan kota Bandung ini menjadi salah satu kota yang agamis dan sebagai kota yang terkenal dengan kota jasa bisa dilihat sempurna. Masjid ini berdiri kokoh menjadi salah satu tempat ibadah di pusat kota sebagai tempat mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala serta menjadi sebuah tempat beribadah terutama bagi kalangan etnis Tionghoa yang berada di kota Bandung. Kaya akan budaya dan sejarah, itulah salah satu julukan negara Indonesia yang tercinta. Berdiri kokohnya masjid ini menjadi bukti bahwasanya Indonesia memiliki sejarah yang unik sehingga meninggalkan bangunan-bangunan yang unik pula. Dan masjid ini juga menjadi simbol bahwasanya Indonesia memiliki sifat toleransi yang tinggi. Berdiri kokohnya masjid ini yang tetap makmur dengan jamaah yang banyak. Dan tidak sedikit pula budaya luar yang beralkulturasi dengan budaya Indonesia sehingga melahirkan budaya baru yang menarik perhatian. Jika kalian bertanya itu apa, maka masjid ini adalah jawabannya. Saya Ilham Rahmat Maulana. Saya Muhammad Afif undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين.
أحييت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي